نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين. صلى الحبيب عبد الحبيب جعفر بن شيخان السقاف، الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف، الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري بن حسن عبد الله بن الشاطري وجميع إخوانه، ثم إلى أرواح من أمر بهذا المكان سابقا ولاحقا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية، وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un yusannu li ma'mumin fara min al-Fatihah fi ats-tsalitsa aw ar-rabi'ah aw min at-tashahhud al-awwal qabla al-imam ay yashayla bi du'ain fihima aw qira'atin fil ula wa hiya aula. Wa yusannu lil hadiri fi salati jum'atin wa isya'iha Suratul Jum'ati wal Munafiqun wasabbih wal ataka wa fi subhiha ayil Jum'ati idza ittasal waqtu alif lam mim tanzil as-sajadah wal ata wa fi mahribiha al-kafirun wal ikhlas wa yusannu qira'atu ma fi subhil Jum'ati wa ghairiha lil musafiri wa fi rak'atayil fajri wal mahribi والطواف والتحية والاستخارة والإحرام للاتباع في الكل. فرع لو ترك إحدى المعينتين في الأولى أتى بما في الثانية أو قرأ في الأولى ما في الثانية قرأ فيها ما في الأولى ولو شرع في غير سورة المعينة ولو سهوا قطعها وقرأ المعينة ندبا وعند ضيق وقت سورتان قصيرتان أفضل من بعض الطويلتين المعينتين خلافا للفارق ولو لم يحفظ إلا إحدى المعينتين قرأها ويبدل الأخرى بسورة حفظها وإن فاته الولاء ولو اقتدى في ثانية صبح الجمعة مثلا وسمع قراءة الإمام هل أتى فيقرأ في ثانيته إذا قام بعد سلام الإمام ألف لام ميم تنزيل كما أفتى الكمال ردات وتابعه شيخنا في فتاويه لكن قضية كلامه في شرح المنهج أنه يقرأ في ثانيته إذا قام هل أتى وإذا قرأ الإمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيته وإن أدرك الإمام في ركوع الثانية فكما لو لم يقرأ شيئا فيقرأ السجدة والأتى في ثانيته كما أفتى به شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. فرع يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهي أولى. Disunnahkan limakmumin bagi makmum faragha yang selesai minal fatihati dari fatihah fisalisati di rakaat yang ketiga awir rabi'ati atau rakaat yang keempat au minat tasyahudil awal atau makmum yang selesai dari tasyahud awal qablal imami sebelum imam ayyashtagila untuk menyibukkan bidu'ain fihima dengan doa fihima fi salisa war rabi' au minat tasyahud au qira'atin fil ula
atau menyibukkan dengan qiraah fil ula di masalah yang pertama yaitu as-salisa wa rabi'ah wa hiya aula dan itu yang lebih utama. Di sini kesunahan bagi makmum, kadang-kadang di rakaat yang ketiga dan keempat itu makmum sudah selesai baca Fatihah, imamnya belum. Jadi makmum dulu selesai baca Fatihah, imam belum selesai baca Fatihah, belum ruku. Kemudian apa yang disibukkan oleh makmum? Apakah makmum diam menunggu imam sampai ruku atau menyibukkan dirinya dengan yang lain? Atau setelah tasyahud awal makmumnya sudah selesai baca tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat dan seterusnya, selesai dulu makmumnya, imamnya belum selesai. Apa yang disibukkan oleh makmum ketika selesai dulu sebelum imamnya? Di sini dikatakan disunnahkan bagi makmum yang sudah selesai dulu di rakaat yang ketiga dan keempat daripada Fatihahnya sebelum imam, atau selesai tasyahudnya dulu sebelum selesainya imam, untuk menyibukkan dirinya dengan doa. Doa fihima itu kan di situ ada dua masalah. Fisalisa dan Rabi'ah au tasyahud. At-tasyahud awal itu asani. As-salis wa Rabi'ah itu yang pertama. Di situ disunahkan untuk menyibukkan dengan doa. Jangan diam, karena sudah dikatakan di dalam sholat itu tidak ada diam. Di dalam sholat itu imma dzikir atau doa. Di situ ada qiraah atau dzikir atau di situ ada doa. Jangan diam. Karena itu ketika kita selesai dulu rakaat ketiga dan keempat daripada Fatihah, imam belum selesai, baca doa. Baca doa di situ. Au qiraatin fil ula, atau untuk pilihan yang kedua yaitu selesai tasyahud awal. Makmumnya selesai tasyahud awal, imamnya belum. Ada pilihan yang kedua yaitu apa? Membaca au qiraatin atau ketika rakaat yang pertama, yang ketiga dan keempat. Rakaat yang ketiga dan keempat makmumnya sudah selesai baca Fatihah dulu sebelum imam. Ada pilihan yang kedua yaitu apa? Au qiraatin fil ula, atau menyibukkan dengan qiraah, dengan bacaan surat. Lu bacaan surat kan disunahkan rakaat pertama dan kedua. Disunahkan juga bagi makmum yang selesai bacaannya sebelum imam. Bacaan Fatihahnya selesai dulu sebelum imam, disunahkan bagi makmum walaupun itu rakaat yang ketiga dan keempat, disunahkan untuk membaca surat. Au qiraatin fil ula. Fil ula itu apa? Fi mas'alatil ula, itu as-salisa war rabi'ah. Itu masalah yang pertama, as-salisa war rabi'ah. Wa hiya aula, dan membaca surat itu lebih utama daripada berdoa. Kenapa? Karena rakaat ketika qiyam itu adalah mahalul qiraah. Qiyam itu mahalul qiraah. Kita lihat kalau kita ketika berdiri kan di situ ada bacaan Fatihah dan surat saja, tidak ada doa. Adapun doa istiftah ya, doa juga itulah. Tapi itu mahalul qiraah. Tempat untuk qiraah tidak ada lain kecuali di qiyam. Karena itu lebih utama apa? Ada pilihan antara doa dengan qiraah, tapi lebih utama menyibukkan dirinya daripada kekosongannya untuk menunggu imam. Menyibukkan dengan qiraah itu lebih utama. Kemudian wa yusannu lil hadiri, tapi itu untuk apa? Untuk tasyahud awal. Untuk tasyahud awal ini pendapat Ibn Hajar seperti itu ya. Tapi kalau pendapat Imam Ramli lain. Jadi kalau kita selesai tasyahud awal, sudah selesai, imam belum selesai tasyahud awal. Tasyahud awal kan sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Wa ala alihi tidak disunahkan di tasyahud awal, kan gitu. Tapi kalau seandainya makmum selesai dulu sebelum imamnya, kata Imam Ramli disunahkan bagi makmum yang seperti ini untuk meneruskan tasyahudnya walaupun sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Pokok imam belum berdiri ya teruskan sampai habis. Itu pendapat Imam Ramli. Kata Imam Ramli di situ dikatakan apa? Fima alladhi afta bi Syekh Ramli fima idza faragal ma'mum min at-tasyahud awal qabla al-imam
annahu yusannu lahul ityan bis salati alal al wa tawabi'iha. Disunahkan bersalawat kepada al, keluarganya Nabi, dan tawabi'iha. Berarti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidun majid. Sunahkan untuk seperti itu. Itu pendapat siapa? Imam Romli. Tapi nanti dibahas itu di dalam bab salat jamaah. Itu ditagid, ada tagidnya lagi, ada syaratnya lagi. Kalau itu bukan tempat tasyahud awalnya makmum. Kalau itu tempat tasyahud awalnya makmum, dan sedangkan itu tasyahud akhir tasyahud awalnya makmum, di situ tempatnya, di situ tidak disunahkan untuk meneruskannya. Tapi ishtaghala bidu'ain, atau ya ishtaghala bidu'ain. Nanti dibahas lagi dalam pembahasan salat jamaah. Jadi ada syaratnya lagi itu. Pendapat Imam Romli ini disyarati lagi sebetulnya. Kalau itu memang bukan letak tasyahud awalnya dia. Kalau letak tasyahudnya awalnya dia, tidak usah diteruskan. Kenapa? Karena inti tasyahud awal itu disunahkan sampai alal-al. Jangan diteruskan. Ada kesibukan lain, bisa dengan doa. Nanti dibahas lagi di dalam bab salat jamaah. Alhasil intinya, kalau seandainya makmum selesai dulu sebelum imamnya, maka di situ ada dua pilihan, itu menyibukkan dirinya dengan doa atau qiraah. Ini tuh. Tapi untuk qiraah itu yang pertama tok, untuk selesai 3 dan keempat. Tapi untuk pendapat Imam Romli, katanya tidak usah menyibukkan dengan doa, tapi teruskan aja tahiyatnya sampai akhir. Kan salat, kan tasyahud awal kan sampai salat alal nabi tok, alal al enggak disunahkan. Baik. Wa yusannu lil hadiri fi salati jum'atin wa isya'iha suratul jum'ati wal munafiqun aw sabbih wa hal ataka. Wa fi subhiha ayal jum'ah idza tasa'al waqtu alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata. Wa fi maghribiha al kafirun wal ikhlas. Di sini disebutkan kesunahan baca surat. Apa yang dibaca dalam ketika salat subuh atau salat yang lainnya, surat apa yang dibaca? Di sini ada kesunahannya. Yusannu lil hadir. Pertama disunahkan bagi orang yang hadir, bagi orang yang mukim bukan musafir. Kharaja bil hadir al musafir. Nanti ada orang musafir gimana? Nanti ada setelahnya di syarah. Wa yusannu lil hadir, disunahkan bagi orang yang hadir, baik dia salat sendiri ataupun dia menjadi imam yang gom mahsurin, yaitu disunahkan untuk membaca fi sholati jum'atin, di dalam sholat Jumat. Jadi di waktu sholat Jumat disunahkan. Wa isya'iha, yang dimaksud dengan isya'iha sini Lailatul Jum'ah, isya Lailatul Jum'ah. Jadi wa isya'iha itu bukan isyaknya isya semua hari, tapi isya'iha isya'ul Jum'ah. Berarti Lailatul Jum'ahnya bukan malam Sabtunya. Isya'iha isya'ul Jum'ah maksudnya Lailatul Jum'ah, bukan isya malam Sabtunya. Wa isya'iha, dan isyaknya Jumat, yaitu malam Jumat maksudnya, disunahkan baca surat apa? Dua salat ini, suratul Jum'ati, disunahkan membaca surat Jumat, wal munafikun, dan surat al munafikun. Atau kalau surat Jumat dan munafikun terlalu panjang atau dia tidak hafal, au sabbih wa hal ataka, atau diganti dengan sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka, dan wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa fi subhiha, dan di subuhnya Jumat disunahkan untuk membaca surat idza tas'al waqt. Tapi itu kalau waktunya luas. Kalau waktunya sempit baca surat pendek. Tapi kalau waktunya masih luas, disunahkan subuh Jumat alif lam mim tanzil as-sajdah, disunahkan baca surat sajdah. Wa hal ata, dan disunahkan membaca hal ata alal insan, yaitu surat hal ata alal insan. Kemudian wa fi maghribiha, dan di dalam maghrib dari maghribiha maghribil Jum'ah,
Disunahkan membaca apa? Al-Kafirun wal Ikhlas. Disunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Jadi di sini kesunahan baca surat bagi orang yang sholat Jumat. Ketika sholat Jumat disunahkan bagi imam untuk membaca surat Jumat Al-Munafiqun dan Al-Munafiqun. Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Kalau enggak ya baca Sabbihisma rabbikal a'la dan halataka hadisul ghasyah. Dan ini yang sudah makmul ya. Ini yang sudah diamalkan. Sedikit yang baca surat Jumat. Tapi kalau dulu di mana di Tarim itu dulu setiap sholat Jumatnya baca ini surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Tapi karena sudah Qillatul himam, ya himmahnya sudah berkurang. Orang dulu itu tidak seperti orang sekarang, tidak seperti orang dulu. Orang dulu semangat, sudah berkurang, akhirnya dikurangi. Itu sholat Jumatnya baca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyah, kecuali Jumat akhir dari terakhir dari bulan terakhir. Jadi Jumat terakhir bulan di situ baca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Tidak ditinggalkan, tapi diambil ya kesepakatan seperti itu. Baca semuanya hal ataka Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyah, kecuali Jumat terakhir dari per bulannya. Di situ baca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Agak panjang memang ya. Tapi di sini kan memang dikatakan bahwa apa? Membaca ada dua pilihan, Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun atau Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyah. Tapi kalau dilihat dari dari kitabnya Syekh Ibn Hajar di kitab fatwanya, di situ tidak mencantumkan kecuali Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Jadi tidak ada pilihan yang Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyah, tidak ada pilihannya. Tidak ada pilihannya, tapi itu hanya diriwayatkan di situ ketika Ibn Hajar ditanya ya di Fatwa Hadisiyah, kemudian di Fatwa Kubronya, di situ dijawab dan di Syarhil Ubab iktisar fi isya itu iktisar fi lailatul isya. Fi lailatul isya toh. Kalau Jumat ada dua pilihan. Tapi kan di situ ada isya'iyah. Lailatul Jum'ah tidak ada pilihan di situ dalam jawaban Ibn Hajar kecuali Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Kalau lihat kitab aslinya pertanyaan Ibn Hajar ditanya dalam Fatwa Kubronya. Di situ ada riwayatnya ya. Subuh Jumat disunahkan baca Alif Lam Mim belum itu ya. Kemudian setelahnya? Dan disunahkan di subuh Jumat. Untuk subuh Jumat disunahkan baca surat apa? Kalau memang waktunya masih luas, baca Alif Lam Mim As-Sajdah dan Hal Atak Alal Insan. Disunahkan. Karena memang ada riwayatnya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri yaumal jum'ah Alif Lam Mim tanzil fi raqatil ula, fi raqatis tsaniyah hal ata. Wa tusannul mudawama 'alaiha. Dan disunahkan selalu setiap hari Jumat untuk membaca surat Sajdah dan Hal ata 'alal insan. Adapun pendapat yang mengatakan disunahkan untuk meninggalkan fi ba'dil ahyan. Ya, karena ada yang mengatakan pendapat seperti itu, disunahkan untuk meninggalkan sebagian ahyan, sebagian waktu. Supaya Supaya orang awam itu tidak meyakini bahwa itu adalah suatu yang wajib. Itu mukhalifun lil warid katanya. Itu menyalahi daripada riwayat. Nabi mengatakan wa tusannul mudawama 'alaihima. Disunahkan untuk selalu membaca dua surat ini. Kok ada pendapat yang mengatakan tidak disunahkan untuk meninggalkan di sebagian waktu supaya orang awam tidak meyakini itu adalah kewajiban. Ada pendapat yang mengatakan itu, tapi di sini dikatakan mukhalifun lil warid. Itu menyalahi daripada riwayat karena Nabi mengatakan tusannul mudawama 'alaiha. Disunahkan untuk selalu membaca surat Sajdah dan Hal ata 'alal insan di 2 rakaat daripada subuh yaumul Jum'ah. Kemudian wa fi maghribiha, di maghribnya
Jumat disunahkan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Disunahkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Wa yusannu qira'atuhuma, dan disunahkan membaca keduanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas fi subhil jum'ah wa ghairiha lil musafir. Kan tadi dikatakan yusannu lil hadir. Kalau untuk musafir gimana? Ini. Wa yusannu qira'atuhuma, dan disunahkan membaca keduanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas fi subhil jum'ah, di subuh hari Jumat, wa ghairiha, dan selain hari Jumat, lil musafiri, bagi orang yang musafir. Kalau dia orang yang musafir, disunahkan ketika subuh Jumat membaca apa? Surat pendek, yaitu apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Subuh Jumat atau subuh yang lainnya bagi orang yang musafir. Lain dengan orang yang hadir tadi. Orang yang hadir disunahkan surat sajdah dan hal ata alal insan. Ada lagi riwayat yang lain, walaupun ini riwayatnya hadisnya dhaif ya katanya, wa in kana dhaifan. Ada riwayat yang lain bukan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas untuk musafir di subuh Jumat, membaca apa? Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, karena itu katanya di kitab itu dikatakan apa? Maka boleh milih bagi orang yang musafir untuk subuh hari Jumat, boleh milih mau baca Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad. Sama Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq bersama Qul a'udzu birabbin nas, boleh milih. Karena dua-duanya ada riwayatnya. Karena tujuannya itu apa? Untuk meringankan orang yang musafir. Biasanya orang musafir itu banyak kebutuhan yang mendadak. Karena itu disunahkan untuk takhfif, meringankannya. Kemudian di situ dikatakan juga disunahkan untuk membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad selain daripada subuh Jumat dan selain Jumat bagi orang yang musafir, atau maghrib hari Jumat. Selain itu disunahkan juga di mana? Wa fi raq'atail fajri, dan 2 rakaat fajar. Maksudnya apa? Qobliyatul fajr. Raq'atail fajri bukan 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat qobliyatul fajr sebelum fajar. Jadi sebelum salat fajar disunahkan 2 rakaat rawatib. Nah, di situ sunahkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nanti akan dibahas lagi nih sebetulnya untuk kesunahan salat-salat sunnah apa saja yang dibaca. Di antaranya salat qobliyatul fajr. Salat qobliyatul fajr itu bukan salat sebelum adzan subuh. Salat qobliyatul fajr yang dimaksud salat rawatib. Salat rawatibah sebelum fajar 2 rakaat. Raq'atul fajri khairun minad dunya. 2 rakaat fajar lebih afdal daripada dunia seisinya. Itu maksudnya apa? Setelah adzan, sebelum salat subuh, salat 2 rakaat. Di situ baca surat apa? Ini. Ada yang mengatakan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ada pendapat lain nanti membaca apa? Alam Nashrah dan Alam Taro. Karena dikatakan man qara'a alam amina minal alam. Barang siapa yang membaca alam Nashrah dan Alam Taro di 2 rakaat sebelum fajar, maka dia aman daripada penyakit nyeri. Ada nanti dibahas lagi dalam pembahasan salat sunnah. Kemudian disunahkan juga apa? Wal maghrib. Disunahkan dalam salat maghrib untuk membaca surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Rakaatil maghrib ya. Wal maghrib di sini sama ya, maktuf pada rakaatai. Wa fi rakaatil fajri wal maghribi, dan 2 rakaat maghrib. 2 rakaat maghrib. Maghrib kan 3 rakaat, maksudnya apa? 2 rakaat sebelum maghrib atau setelah maghrib ini. Karena 2 rakaat ada qobliyah ada ba'diyah kan. Disunahkan apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian apa? At-tawaf, rakaatai tawaf. Setelah tawaf 7 kali disunahkan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di situ sunahkan baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid disunahkan salat tahiyatul masjid, juga membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wal istikharah, ketika salat istikharah
Disunahkan baca apa? Surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wal ihram, salat ketika ingin ihram. Jadi setelah mandi, bersih-bersih, kemudian masuk masjidnya situ di mikot atau di tempat yang lain, walhasil di situ dia ingin ihram, disunahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Semuanya itu dikatakan apa? Lil ittiba fil kul. Semuanya itu karena mengikuti Nabi fil kul dalam semua masalah yang telah disebutkan. Sebetulnya itu ada tambahan lagi, yaitu disunahkan juga apa? Wasalatul hajah. Ketika kita ingin salat hajah disunahkan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wa inda safar fi baitih, ketika berpergian, ketika dia ingin bepergian dari rumahnya disunahkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ketika datang dari bepergian disunahkan masuk masjid dulu, kemudian salat 2 rakaat, salat gudum minas safar, disunahkan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wa taqdim lil qatl, ketika mau dibunuh sunahkan salat 2 rakaat. Ya. Itu disunahkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, di situ adalah kesunahan-kesunahan salat-salat yang disunahkan untuk membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Far'un. Sebetulnya di situ ada pembahasan lain untuk surat. Ulama sudah membagi bahwa apa? Di dalam salat itu dibagi, ada salat subuh, ada salat zuhur, ada salat asar dan isya, ada salat maghrib. Disunahkan untuk salat maghrib disunahkan qisarul mufassal, surat-surat yang pendek. Wa tiwaluhu fi subhi, kalau salat subuh disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Kalau salat zuhur gharib minat tiwal, tidak terlalu panjang seperti subuh, tidak sampai tengah-tengah seperti asar dan isya. Dikatakan wa gharib minat tiwal fil zuhur. Wa ausatuhu ausatul mufassal fil asri wal isya. Salat asar dan salat isya itu ausatuhu. Nah, itu ada kesunahan seperti itu. Ya, terus apa itu qisar mufassal, tiwal mufassal atau ausatuhu? Nah, di situ ulama beda pendapat. Adapun pendapat Ibnu Ma'nin, di situ mengatakan minal hujurat ila amma yatasaalun itu tiwalul mufassal. Jadi mulai surat Al-Hujurat sampai amma yatasaalun itu tiwalul mufassal. Min amma yatasaalun ila wadduha itu ausatuhu. Mulai wadduha sampai habis itu adalah qisarul mufassal. Ada yang berpendapat lain. Baik. Tapi itu semuanya untuk yang membaca tiwalul mufassal dan ausatul mufassal nanti di dalam salat berjamaah akan dibahas, yaitu apa? Disunnahkan bagi munfarid atau imam gom mahsurin ridha bit tatwil. Disunahkan bagi imam yang mana dia mempunyai makmum mahsurin, mereka terbatas, dan ridha bit tatwil, mereka ridha dengan dipanjangkan bacaan suratnya. Nah, kalau Ibn Hajar ridha bit tatwil ay nudgon, dia mengatakan kami ridha, baru diperbolehkan untuk membaca apa? Tiwal mufassal atau ausatuhu. Nanti akan dibahas lebih lanjut dalam bab salat jamaah. Far'un, lau taraka ihdal muayyanataini fil ula atabihima fis tsaniyah. Lau taraka, seandainya meninggalkan ihdal muayyanataini, salah satu yang sudah ditentukan bacaan suratnya, atabihima, maka mendatangkan dengan keduanya, atabihima fis tsaniyah, maka mendatangkan dengan keduanya fis tsaniyah, di rakaat yang kedua. Seandainya dia meninggalkan di rakaat yang pertama daripada surat yang ditentukan, rakaat yang kedua dibaca semuanya, dua-duanya dibaca bersamaan dua-duanya. Seperti seandainya rakaat pertama dia meninggalkan as-sajdah, kan disunahkan subuh Jumat untuk membaca as-sajdah dan alata alal insan. Rakaat pertama surat sajdah ditinggalkan, disunahkan bagi orang yang seperti ini untuk membaca di rakaat yang kedua dua-dua surat itu, as-sajdah dan alata alal insan. Atau apa berarti?
disunahkan untuk membaca keduanya. Atau qara'a fil ulama fi tsaniyah, atau dibalik. Dia seharusnya rakaat yang pertama itu nasnya disunahkan baca as-sajdah. Ini tidak diwalik, membaca hal ata alal insan di rakaat yang pertama. Gimana yang rakaat yang kedua ini? Apa tetap baca hal ata alal insan atau surat sajdah? Au qara'a fil ulama fi tsaniyah, atau dia membaca di rakaat yang pertama ma fi tsaniyah, surat yang dibacakan di rakaat yang kedua. Maka apa? Qara'a fiha, membaca fiha ay fi tsaniyah ma fil ula, yaitu surat yang dibaca di rakaat yang pertama. Dibalik berarti. Rakaat pertama baca hal ata alal insan. Rakaat kedua gimana ini? Ya baca alif lam mim sajdah. Supaya apa? Supaya dari dua rakaat ini tidak kosong daripada dua surat yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada khilaf nanti. Walau syara'a fi ghairi suratil muayyanah, maka seandainya ini ya lain lagi ya. Walau syara'a, seandainya dia memulai fi ghairi suratil muayyanah, di selain surat yang ditentukan, dia lupa baca hal ata alal insan di rakaat yang pertama. Kemudian dia ingat walau sahwan, dia lupa. Walaupun dia lupa. Qata'aha, maka disunahkan untuk memutus itu surat yang ghair muayyanah tadi itu, wa qara'al muayyanah, dan dia memulai membaca yang muayyanah. Hukumnya apa? Nadban, sunnah. Dia baca hal ata alal insan, tengah-tengah ingat, loh ini rakaat yang pertama, putus. Diputus bacaan suratnya, diganti dengan surat yang muayyanah, yaitu apa? Alif lam mim as-sajdah. Wa indal dhiqil waqti, selesai. Ketika waktunya sempit, kan tadi dikatakan al-afdal membaca surat-surat yang sudah ditentukan kan. Tadi kan idat tasa'al waqt, ada saat itu ya. Idat tasa'al waqt. Kalau inda dzikil waqt, wa inda dzikil waqti suratani, wa inda dzikil waqtin suratani qasiratani afdalu min ba'di tawilatainil muayyanataini. Ketika waktunya sempit, disunnahkan membaca dua surat yang pendek itu lebih afdol daripada sebagian yang panjang yang dua-duanya ditentukan. Jadi seandainya dia itu subuh hari Jumat sudah mepet waktunya, kalau dia membaca surat sajdah dan hal ata alal insan, tidak bisa membaca semuanya, membaca sebagian. Gimana ini? Membaca yang ditentukan sebagian. Di rakaat yang pertama surat sajdah tidak baca semuanya, rakaat yang kedua membaca hal ata alal insan tidak dibaca semuanya, atau membaca surat pendek, lebih afdal membaca surat pendek al-kamilataini yang dua-duanya itu sempurna daripada membaca muayyanataini tapi apa? Sebagian. Kalau waktunya sempit. Ini pendapat Ibn Hajar. Adapun pendapat Imam Romli, membaca sebagian yang muayyanah ketika waktunya sempit itu lebih afdal daripada membaca surat pendek. Ini tadi yang ada di matan, yang ada di syarah ini, itu pendapat Ibn Hajar. Adapun pendapat Imam Romli, tetap disunahkan sebagian yang muayyanah yang sudah ditentukan ya dalam nas. Khilafan lil Fariki, berbeda dengan pendapat Fariki. Ini sesuai dengan pendapat Imam Romli juga. Kalau Imam Fariki dan Imam Romli berpendapat apa? Berpendapat sebagian surat yang muayyanah ketika waktu sempit itu lebih afdal daripada suratani kamilatani. Baik. Walau lam yahfad illa ihdal muayyanataini, dan seandainya dia tidak menghafal kecuali salah satu muayyanataini, salah satu dua surat yang ditentukan. Tidak semuanya hafal surat sajdah dan hal ata alal insan, dia cuma hafal satu tok. Hafalnya apa? Hal ata alal insan masalah. Surat sajdah tidak hafal. Ya min hukumnya qara'aha, maka tetap disunahkan membaca ihdal muayyanatain yang dia hafal. Kemudian yang dia tidak hafal, wa yubdilul ukhra bi suratin hafidhaha, dan mengganti yang lain yang dia tidak hafal yang muayyana yang satunya bi suratin dengan surat hafidhaha yang dia menghafalnya. Wa in fatahul wila ya, walaupun dia kehilangan apa? Wila, kesunahan berurutan. Seperti kemarin kan ada sunnah surat, disunahkan baca surat
rakaat yang pertama dan kedua wila berurutan, berkesinambungan. Nah, tetap kalau memang salah satu tok yang menghafal, ya tetap itu yang dibaca, yang dia hafal. Yang dia tidak menghafalnya diganti dengan surat yang lainnya. Seperti hafalnya cuman apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Hal ataka hadisul ghasyiyah, enggak hafal. Ya baca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua diganti surat yang lainnya. Atau sebaliknya, dia menghafal hal ataka hadisul ghasyiyah, sabbihisma rabbikal a'la, enggak hafal. Ya sabbihisma rabbikal a'la diganti surat yang lainnya, tetap rakaat yang kedua yang dihafal daripada muayyanah dibaca. Walau iktada fi saniyati subhil jum'ati masalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fayagra'u fi saniyatihi idza qama ba'da salamil imam alif lam mim at-tanzil. Seandainya makmum mengikuti fi saniyati di rakaat yang kedua subuh Jumat, di rakaat yang kedua daripada salat subuh di hari Jumat masalan, imam sudah rakaat yang kedua subuh Jumat, wa sami'a, dan si makmum tadi mendengar qiraatal imam, bacaan imam hal ata, surat hal ata alal insan. Ya apa makmum ketika setelah salamnya imam kan nambah satu rakaat, apa yang dibaca di rakaat terakhirnya makmum masbuk ini? Fayagra'u fi saniyatihi, maka disunahkan membaca fi saniyatihi di rakaat keduanya dia masbuk tadi ini, idza qama ba'da salamil imam, jika dia berdiri setelah salamnya imam, membaca apa? Alif lam mim tanzil, membaca surat apa? Sajdah. Kenapa? Karena rakaat yang pertamanya dia tadi itu dia mendengarkan imam baca surat hal ata alal insan, dan dia belum baca alif lam mim tanzil, ya sudah dibaca yang kedua. Kama aftabihi, sebagaimana berfatwa bihi dengan ini pendapat apa? Al kamalur raddad wa tabi'ahu, dan mengikutinya pendapat ini juga Syekhuna, guru kita Ibn Hajar fi fatawi, di fatwa apa? Fatwanya. Lakin akan tapi qadiyatu kalamihi, menentukan pendapatnya fi syarhil minhaj, pendapat Ibn Hajar di syarah minhaj, annahu sesungguhnya yagra'u fi saniyatihi, membaca di rakaat keduanya masbuk tadi itu, idza qama, jika dia berdiri setelah salamnya imam, hal ata, membaca apa? Hal ata alal insan. Kenapa? Karena itu kesunahannya di rakaat yang kedua, disunahkan baca apa? Hal ata. Wa idza qara'al imamu ghairaha, ini lain lagi. Dan seandainya si imam membaca ghairaha, selain yang muayyanah, bukan baca apa? Hal ata ghaira hal ata fi tsaniyah, seandainya imam tidak membacanya, qara'ahumal makmum fi tsaniyatihi, maka membaca si makmum apa? Fi tsaniyatihi, membaca kedua surat di rakaat yang kedua bagi makmum. Jadi gini, seandainya imamnya rakaat yang kedua di subuh hari Jumat tidak membaca surat yang muayyanah, baca qul huwallahu ahad, seandainya makmumnya di subuh Jumat rakaat yang kedua dia masbuk, rakaat keduanya dia setelah imam salam, dan dia tinggal satu rakaat, apa yang dibaca? Kalau pendapat yang ada di sini mengatakan apa? Membaca dua-dua surat itu, alif lam mim tanzil, dan juga membaca hal ata alal insan. Kalau si imam tidak membaca sama sekali daripada muayyanah di rakaat keduanya. Wa in adrakal imam fi ruku'i tsaniyah, dan jika mendapatkan imam di ruku' rakaat yang kedua, imam sholat subuh rakaat yang kedua imamnya sudah ruku', langsung makmum datang masbuk takbir langsung ruku' kan, supaya mendapatkan rakaat. Fakama, dan begitu juga laulam yagra' syai'an, wa in adrakal imam fi ruku'i tsaniyah, iyalah ya. Fakama laulam yagra' syai'an, sebagaimana apa? Seandainya imam tidak membaca sesuatu. Pada pembahasan yang sebelumnya ini, seandainya kita mendapatkan imam rukuk rakaat yang kedua, ketinggalan si makmumnya, imam sudah rakaat yang kedua dan rukuk salat subuh, takbir si makmum masbuk, Allahu Akbar, langsung rukuk, nggak membaca apapun. Setelah imam salam, apa yang dibaca dalam suratnya rakaat yang kedua? Kan tinggal satu rakaat makmumnya. Ketika berdiri rakaat yang kedua, makmum disunnahkan membaca dua surat.
Disamakan seperti pembahasan yang sebelumnya, seakan-akan imam tidak membaca surat yang sudah ditentukan. Fayagra'u as-sajdah wa hal ata fi tsaniyatihi kama afta bihi syekhuna, maka membaca surat sajdah dan hal ata alal insan fi tsaniyatihi di rakaat keduanya itu masbuk, kama afta bihi syekhuna, sebagaimana berfatwa syekhuna guru kita Ibn Hajar. Sebetulnya tadi yang dikatakan lakin ghadiyatu kalamihi fi syarih tadi itu. Lakin ghadiyatu kalami fi syarhil minhaj. Kan di situ dikatakan berarti Ibn Hajar berbeda pendapat dalam kitab-kitabnya. Kalau di fatwanya Ibn Hajar dia mengatakan apa? Yang masalah tadi itu seandainya mendengarkan imam di rakaat yang dia kan masbuk satu rakaat, imam rakaat kedua dia ikut, tapi imam baca hal ata alal insan rakaat yang kedua. Setelah dia salam, imamnya makmum nambah rakaat kan, kurang satu rakaat. Di situ kan ada khilaf. Kalau yang Ibn Hajar di fatwanya, fatwa Ibn Hajar dan Kamalur Radat mengatakan apa? Ketika berdiri disunahkan baca alif lam mim tanzil. Kenapa? Karena belum dibaca sama makmum tadi. Karena dia tidak dengar bacaan imam alif lam mim tanzil. Kemudian kalau Ibn Hajar di syarah minhajnya di Tuhfah mengatakan apa? Katanya membaca hal ata al-lisan, diulangi lagi hal ata al-lisan. Kenapa? Karena itu letak bacaan surat di rakaat yang kedua di subuh Jumat. Tapi katanya di Segaf di Tarsih dia mengatakan tidak ada di syarah minhaj ibarah yang mengatakan seperti itu. Nah, karena itu dikatakan fala'alla nushatus syarih minat tuhfah sagimah fatanabbah. Ya mungkin ini sagimah ya. Jadi di situ dikatakan ibarah daripada syarah minat seperti ini, dinakil ibarahnya. Jadi tidak menentukan Ibn Hajar. Fa in taraka alif lam mim fil ula ata bihima fi tsaniyah. Au qara'a hal ata fil ula qara'a alif lam mim fi tsaniyah. Malah pendapatnya seperti itu. Li alla takhlu salatahu anhuma. Wa hiya kama taraha laysat nassan fi madda'ahu. Bal ghadiyatul illah wa ja'alahu musami' kal ghari zahiratan fi muwafaqati fatawihi wa ifta'il kamari raddat. Fala alla nushatus syarih minat tuhfah sagimah fatanabbah maka hati-hati. Naam katanya fil Basri, adapun pendapat Basri hal la yugalu qara'ahuma aidan li'anna al-ityan bi kullin fi mahalliha matlubun aidan. Wa fi ma dzakarahu tadaruku aslil ityan bihima. Wa qad yugalu bana ma dzakarahu bayan li asli sunniyatil ityan bihima. Walhasil di situ adapun yang dikatakan tuhfah waqad dzakarahu bi anna ma waqad dzakarahu waqad yugalu bi anna ma dzakarahu bayan li asli sunniyatil ityan bihima. Wa amal kamal fa fima dzukir wala nadhara li tatwil tsani ala al-ula li annahu qad uhid. Lain lagi. Alhasil di situ ya perlu hati-hati katanya untuk mendapat Ibn Hajar yang ada di Fathul Mu'innya ini. Apakah benar ada di Tuhfah? Mungkin ya di Ibn Hajar itu kadang-kadang untuk satu masalah berpendapat di kitab yang di kitab yang lainnya walaupun bukan masalahnya. Kadang-kadang ada pendapat Ibn Hajar seperti itu. Kadang-kadang satu masalah berbeda pendapat di kitabnya satu. Di Tuhfah berbeda pendapat. Di babnya membahas gini, di bab lain membahas yang lain. Tapi di situ ada aturannya sebetulnya. Untuk membaca kitab Tuhfah itu ada aturannya. Karena itu harus mengetahui aturannya seperti itu. Di kitab Tarsih ini, awal kitab Tarsih Mustafidin, hasyiah daripada Fathul Mu'in, di situ jelaskan. Kalau Ibn Hajar berpendapat di beberapa kitabnya, mana yang lebih muktamad? Kemudian kalau Ibn Hajar berbeda pendapat di satu kitabnya, sama-sama Tuhfah tapi lain pendapat, mana yang diambil? Ya di babnya sendiri. Oh dibahas bab sholatul Jum'ah, yang berbeda apa? Masalah sholat Jumat. Tapi dibahas lain sholat jamaah seandainya, tetap yang muktamad di babnya sendiri. Itu ada tata cara untuk membaca kitab Tuhfah. Itu tidak mudah ya. Ya khair, wallahu a'lam. Tidak perlu dibahas.
Kalau makmum tadi yang masbuk yang kesunatan di rakaat kedua baca alif lam tanzil, apakah dia kesunatan sujud tilawah ya? Sujud tilawah? Iya. Oh iya. Kan. Ya, untuk makmum masbuk setelah imam salam kemudian dia berdiri membaca surat alif lam mim tanzil, pendapat yang itu. Ya, ketika baca surat alif lam mim tanzil apakah disunahkan sujud tilawah? Loh, kesunahan untuk sujud tilawah itu disunahkan bagi kalau orang yang sholat itu disunahkan untuk imam dan munfarid disunahkan sujud tilawah jika dia sendiri yang membaca. Ya disunahkan berarti. Nanti ada bab sujud tilawah bagi imam dan munfarid disunahkan sujud tilawah untuk bacaannya dia sendiri. Nah, sedangkan dia sekarang munfarid kan berarti kan. Imam salam dia menambah rakaatnya berarti dia munfarid, disunahkan untuk bacaan dia sendiri. Adapun makmum untuk bacaan imam dan itu pun jika imam sujud. Nanti ada pembahasan bab sujud tilawah. Kalau imamnya sujud ya harus diikuti kecuali niat mufaraqah. Kalau untuk makmumnya. Untuk subuh Jumat kan disunahkan baca alif lam mim sajdah dan halata al-insan. Itu walaupun makmumnya tidak ridho. Walaupun makmumnya tidak ridho tetap disunahkan baca surat alif lam mim sajdah. Oh itu surat panjang, anak tidak ridho tidak ridho, ya sudah tetap disunahkan bagi imam. Yang lain. Bagaimana kalau kita tidak hafal surah, namun tetap membaca dengan cara memegang Al-Quran? Gimana, boleh enggak? Salat dengan melihat boleh saja ya. Di situ bahas untuk bahasan Fatihah itu ada kan diwajibkan membaca Fatihah baik dia membacanya dengan menghafal atau membaca dengan melihat. Tapi ada pendapat ya kalau dia menghafal tidak boleh melihat. Tapi itu untuk Fatihah. Untuk surat tidak ada pembahasan boleh. Boleh walaupun dengan melihat. Yang penting jangan sampai ada 3 gerakan. Ketika melihat, membawa Al-Qur'annya, ketika meletakkannya, jangan sampai ada 3 gerakan. 3 gerakan mutawaliyah membatalkan salat. Apakah ada urutan-urutan tertentu di dalam membaca surat? Selain yang sudah dinas di dalam kitab-kitab ini, dalam kesunahannya seperti rakaat pertama lebih panjang, kemudian rakaat kedua itu lebih pendek, atau seperti tadi yang dijelaskan bahwa kita juga sunat mengganti surat yang tidak dihafal, sedangkan yang tidak dihafal itu surat pada rakaat yang pertama, yang kita ganti dengan surat yang bahkan justru lebih pendek dari surat yang kedua, seperti hal ata, kemudian sabih hismahnya nggak hafal, kita ganti dengan Al-Ikhlas atau kita ganti dengan Al-Kafirun. Itu bagaimana? Ada enggak urutan-urutan seperti itu? Untuk masalah yang pertama tadi, apakah ada urutan untuk sholat yang pertama lebih panjang dengan yang kedua? Kan sudah dibahas kemarin. Kemarin kan sudah dibahas. Rakaat pertama disunahkan bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kemudian disunahkan wila, berkesinambungan. Kan sudah ada kemarin sunahnya. Kemudian untuk yang tadi untuk mengganti, ya disunahkan untuk mengganti yang lain dengan surat yang dia menghafalnya. Dia hafal yang muayyanah salah satu saja. Masalah yang kedua hal ata ala lisan dia hafal. Yang pertama tidak hafal. Dia tidak hafal alif lam mim as-sajdah. Disunahkan menggantinya dengan yang dia menghafalnya wa in fatal wila. Itu ada di matanya. Wa in fatahul wila, walaupun dia tidak mendapatkan wila, berkesinambungan. Oh, surat yang pertama tidak, sebelumnya setelahnya malahan. Atau mungkin juga tidak tahu itu apakah walaupun lebih pendek kalau salah itu. Walaupun lebih pendek. Ka'an kana yahfadhu badala halata wa syamsi. Lebih mendahulukan yang datang dari Nabi. Ya, jadi karena itu Nabi membaca itu, ya dibaca itu. Jadi aturannya bisa berubah karena lebih mengedepankan ikuti Nabi. Ada mungkin sedikit tambahan ya. Kenapa kok kuliah ayol kafirun qulullahu ahad ya? Padahal ada yang lebih pendek kan? Kok tidak idza jaa nasrullah
misalnya. Kemudian inna a'tainakal kautsar kan juga ada. Kok banyak qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul kafirun, karena di situ adalah menerangkan tentang tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulangi terus itu semuanya adalah karena untuk memperkuat tauhid kita. Keimanan kita. Cukup? Yallah. Tadi dibahas masalah makmum yang walaupun tidak ridho dengan bacaan imam yang panjang. Bagaimana hukumnya makmum yang tidak ridho mengikuti imam tadi? Apa sah apa tidak? Ya sah aja. Salatnya sah ya. Salatnya tetap sah walaupun dia tidak ridho tapi maksa akhirnya. Tidak ridho itu kalau yang memang sudah datang riwayat dari Nabi loh ya. Jadi seperti Alif Lam Mim sama Hal Atal Insan ada di subuh hari Jumat, itu memang riwayat dari Nabi. Tidak ridho minta qul ya ayyuhal kafirun sama qul ahad misalnya si makmumnya tadi itu, ya tetap lebih mengedepankan mengikuti Nabi, bukan kesepakatan. Tapi kalau memang itu tidak ada datang riwayat dari Nabi, maka tidak boleh pakai yang panjang kecuali dengan ridhonya si makmum. Kalau makmumnya itu adalah terbatas. Ya maksurin ya. Jadi kecuali dengan ridhonya. Ridho di situ bukan yang penting tidak ada yang protes, bukan. Harus setuju gitu ya. Ibn Hajar.